Baiklah, saya Fikrisna ini akan menerangkan tentang latar belakang masalahnya. Untuk menunjang kinerja perusahaan jasa laundry, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu proses pengelolaan data baik masukan dan keluaran serta dapat membantu memudahkan dalam mencatat item-item apa saja yang akan dicuci, serta estimasi waktu dalam penyelesaiannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dirancang sistem laundry dalam pelayanan jasa cuci pakaian. Perumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka dapat dibuat rumusan masalahnya sebagai berikut. 1. Bagaimanakah cara untuk mempermudah proses transaksi jasa laundry? Nilai kedua, bagaimana mendata pakaian masuk dan data pelanggan baru yang detail serta status pencuciannya. Maksud dan tujuan. Berikut beberapa maksud dari penelitian ini. Yang pertama adalah membuat sistem informasi pelayanan jasa laundry. Yang kedua, memudahkan pencatatan dalam setiap transaksi. Yang ketiga, mengimplementasikan sistem informasi laundry secara komputerisasi. Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah: 1. Memudahkan pengguna dalam pengelolaan data transaksi seperti proses pencatatan, pencairan, dan perhitungan serta dalam pembuatan laporan. Yang kedua, memudahkan pengguna memperoleh informasi dalam bentuk notifikasi warna status cucian yang telah selesai. Yang ketiga, dapat diketahui beberapa banyak pelanggan. Metode penelitian. Teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data, kami menggunakan beberapa cara, diantaranya adalah dengan observasi pada sebuah tempat laundry di daerah Bojonggede Bogor, dan lalu kami menyimpulkan adanya sedikit kendala dari jasa laundry tersebut, yaitu masihnya menggunakan sistem manual dengan pencatatan transaksi hanya melalui buku besar saja, masih belum menggunakan sistem. Dari sinilah kita jumpai kesalahan dalam proses kerjanya, seperti ada pelanggan yang tertukar pakaiannya akibat kesalahan dalam pencatatan item, atau juga mengenai kerusakan pada buku catatan. Ruang lingkup. 1. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database servernya. Yang kedua, memberikan informasi tiap status transaksi dari proses cuci dan selesai. Yang ketiga, menampilkan laporan invoice beserta total tagihannya. Muhammad Irfan Majid akan mulai dari metode algoritma. Pengembangan perangkat lunak pada penelitian ini yaitu model waterfall. Berikut ada beberapa tahapan dalam membuat software aplikasi yang kami buat. 1. Analisis kebutuhan perangkat lunak. 2. Desain. 3. Pembuatan kode program. 4. Pendukung atau support atau pemeliharaan. Selanjutnya, peralatan pendukung, perangkat keras atau hardware. Yang dimaksud perangkat keras di sini adalah seperangkat alat yang membantu sistem yang diusulkan dengan alat baku lain, yang terdiri dari unit masukan atau input, unit pemrosesan, keluaran, dan untuk simpanan luar. Selanjutnya ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah seluruh fase dari sistem pengolahan data yang dibuat dari peralatan komputernya sendiri. Baiklah, perkenalkan, saya Andika Jenius. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa sistem berjalan. Pada tahap ini akan dilakukan analisis terhadap kebutuhan sistem dan perangkat keras terhadap sebuah pembuatan aplikasi. Tahap analisis ini merupakan tahap yang paling penting dalam pembuatan suatu aplikasi. Untuk itu, dibutuhkan sebuah metode untuk menuntun dan dijadikan pedoman dalam mengembangkan sistem yang dibuat. Identifikasi masalah. Dari hasil pengamatan, ditemukan masalah yang dihadapi dalam sistem yang berjalan. Di antaranya adalah sistem pencatatan laundry yang masih manual. Mencatat buku mengakibatkan salah pencatatan dan barang yang tidak sesuai, yang merupakan banyaknya barang yang tertukar. Analisis kebutuhan proses. Proses yang terjadi pada aplikasi ini adalah proses pemberian informasi tentang cara penggunaan sistem laundry, yaitu penampilan informasi merupakan teks dan laporan. Perkenalkan, saya Rizky Bayu Pratama. Di bagian desain ini, dalam perancangan programnya yang pertama ada flowchart,
Berikut tampilan flowchartnya. Dimulai dari input username dan password. Ini nanti untuk menu adminnya ya. Kemudian setelah itu data dicek apakah sudah sesuai atau belum. Apabila belum, maka akan meminta untuk input username dan password ulang. Apabila data sudah sesuai, maka akan menampilkan menu dashboard. Nah, dari dashboard ini juga nanti ada beberapa pilihan. Bisa pergi ke menu pelanggan, menu transaksi, menu laporan, bisa juga ke menu edit harga. Selain edit harga, ada juga untuk ganti password. Nah, yang pertama ini menu pelanggan. Apakah admin atau pengguna aplikasi ini ingin pergi ke menu pelanggan? Jika iya, akan menampilkan data pelanggan. Di data pelanggan ini kita juga nanti bisa menambahkan pelanggan baru atau untuk edit data pelanggan sebelumnya. Yang perlu diinput adalah nama, HP, dan alamat. Kemudian sistem akan mengecek apakah data sesuai atau tidak. Jika sesuai, data berhasil diproses dan akan kembali ke halaman pelanggan. Namun jika tidak, akan diminta untuk input data ulang. Setelah dari menu pelanggan, sistem kembali bertanya apakah ingin menambah pelanggan lagi. Jika tidak, kita bisa pergi ke menu yang lain. Contohnya menu laporan. Di sini laporan adalah menampilkan data pelanggan yang sudah selesai. Nah, cara menampilkannya kita perlu input tanggal dulu, tanggal awal sampai tanggal akhir. Ketika sudah diinput nanti akan muncul laporan-laporan pelanggan yang telah selesai diproses. Kemudian juga kita bisa edit harga di sini untuk harga per kilo laundrynya. Nah, di edit harga itu nanti akan muncul. Kita akan diminta untuk input harga yang kita inginkan. Kemudian kalau sudah sesuai nanti otomatis berubah ya. Kemudian juga apabila kita ingin ganti password, ini kita ke menu edit password. Di sini kita ditanya dulu ingin merubah password atau tidak. Kalau iya, kita input password baru. Nah, kalau memang passwordnya sesuai, nanti otomatis berubah. Setelah berubah, kita bisa kembali lagi nanti ke menu-menu sebelumnya. Atau kalau misalkan sudah cukup, kita bisa log out. Nanti akan ada notifnya. Nah, selanjutnya ini untuk bagian database. Di bagian database bisa dilihat nama databasenya laundry. Di sini ada beberapa tabel. Di sini 5 tabel. Ada admin, harga, pakaian, pelanggan, dan transaksi. Nah, di sini adalah user interface-nya. Untuk yang flowchart tadi kaitannya dengan ini, pertama kita login dulu ya untuk username dan password. Kira-kira tampilannya seperti ini. Ketika nanti sudah masuk, kita masuk ke halaman dashboard. Halaman dashboard ini nanti kita bisa lihat ada jumlah pelanggan, pakaian di input, pakaian sedang dicuci, dan yang sudah selesai. Nantinya juga riwayat-riwayat yang sudah selesai ini akan tampil di bagian bawah sini ya. Selanjutnya ini halaman pelanggan ini. Pertama kita harus tambah dulu ya. Nanti seperti yang dijelaskan tadi, nama, HP, dan alamat nanti akan muncul di sini. Kebetulan ini kan baru desain aja, bisa diedit dan dihapus. Selanjutnya halaman transaksi ini nanti kita bisa cek untuk transaksinya apa dia statusnya sudah selesai atau sedang dicuci atau baru diinput. Nah, nanti di invoice ini juga nanti bisa di print untuk bukti ke pelanggannya. Lanjut di halaman laporan. Nah, di laporan ini untuk memunculkannya kita harus pilih dulu dari tanggal awalnya berapa.
berapa sampai tanggal berapa. Nanti data-data yang sudah selesai akan muncul di bawahnya sini. Ini juga bisa dicetak ya kalau nanti pelanggannya minta bukti. Selanjutnya ini adalah form untuk edit harga ini. Nah tadi yang cuciannya itu ya per kilonya, ini gambarannya 6.000, tapi nanti kalau mau diubah tinggal input aja, kemudian pencet ubah harga, nanti otomatis berubah. Nah setelah itu ini kalau nantinya kita pencet logout ya, tampilannya akan seperti ini, ada notif Anda telah berhasil logout. Nah di sini nanti kalau kita mau masuk sistem harus login lagi, nggak bisa langsung karena sessionnya sudah berakhir. Ketika di back pun nanti tidak akan otomatis ke dashboard, tetap harus login. Nah ini untuk selanjutnya implementasinya akan disampaikan oleh teman saya. Saya dengan Eri Widianto akan menjelaskan implementasi screenshot form program dan copy codingan setiap form yang telah dijelaskan oleh saudara Bayu di mockup tadi. Berikut inilah sistem yang kita akan masuk dalam sistem informasi laundry Ketua Komis. Yang pertama pastinya kita masukkan username dulu dan kita masukkan password. Kemudian setelah itu login. Akan tampillah seperti ini, terdiri dari selamat datang informasi ya, sistem yang kita buat ada notif sistem informasi nanti, terdiri dari dashboard itu jumlah pelanggan, ada cucian yang sedang diproses, kemudian cucian yang siap ambil, dan cucian siap selesai. Nah di sini juga tampil riwayat transaksi terakhir dari setiap transaksi yang telah dilakukan. Lanjut ke data pelanggan. Misalkan kita mau menginput data pelanggan yang baru, maka silakan klik tombol tambah. Nah akan tampil seperti ini, tambah pelanggan baru. Tulislah situ namanya siapa, kemudian HP, alamatnya di mana, lalu tekan simpan. Nah akan muncullah di data transaksi laundry siapa pelanggannya. Misalkan sini kita contohkan Irfan Majid ya. Nah di sini ada notif nih, opsinya ada invoice, ada edit, ada batalkan. Misalkan kita edit nih sebagai admin, ternyata cuciannya itu belum selesai, nah, kita edit nih menjadi sedang dicuci, itu akan tampil dengan beda warna. Nah seperti ini adalah tampilan daripada laporan. Laporan setiap transaksi bisa ditampilkan sesuai dengan tanggal per transaksinya, atau dalam 1 bulan juga bisa. Adapun pengaturan, nah di sini ada pengaturan harga per kilo. Kita bisa merubah dari 6.000 ini ke 7.000, 8.000, 9.000. Terserah ya mau merubah harga sesuai dengan kebutuhan harga yang ada di pasaran. Tinggal kita rubah, kemudian klik ubah harga, maka harga akan otomatis berubah. Nah di dalam pengaturan itu juga ada ganti password yang mungkin kita jaga-jaga password lama, kemudian kita mau ganti password baru. Nah itu juga bisa, notifnya sama. Kemudian masukkan password baru, ganti password, selesai.
Nah, demikianlah penjelasan dari sistem informasi laundry pejuang lulus. Kalau dalam notifikasi ini kita logout ya, logout langsung. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Baiklah, ini merupakan bab 4 sekaligus dengan bab penutup. Kesimpulan, beberapa kesimpulan dari aplikasi sistem informasi laundry pejuang lulus antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya sistem informasi di laundry pejuang lulus, menyimpan data barang dan konsumen lebih rapi dan terjaga dengan baik. Yang kedua, sistem informasi laundry untuk memudahkan proses pencarian data dengan waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, sistem informasi laundry dapat mencegah adanya kesalahan-kesalahan dalam perhitungan harga cucian barang. Adapun saran untuk meningkatkan kinerja dari perancangan sistem informasi simpan di laundry pejuang lulus ini, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan sistem yang sudah ada ini menjadi sistem yang lebih bisa diakses online dan disediakan fitur antar jemput cucian, karena sistem ini hanya mengembangkan pengimpunan data kasir, dan data konsumen saja. Yang kedua, untuk menghindari kehilangan data, maka harus backup file secara rutin. Demikian presentasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.